Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga anak solih dan solihah tetap semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Anak solih dan solihah bisa menyiapkan buku tulis, kemudian buku catatan, buku latihan, alat tulis, Al-Quran, dan pastinya semangat untuk pembelajaran pada hari ini. Anak solih dan solihah, materi bahasa Indonesia pada hari ini adalah makna kata. Untuk lebih lengkapnya, anak solih dan solihah bisa menyaksikan video berikut ini. Yuk kita saksikan video berikut ini. Makna kata. Nah, anak solih dan solihah, makna kata merupakan arti dan maksud dari suatu kata. Makna kata terdiri atas makna kata yang sebenarnya atau juga bisa disebut dengan makna kata denotasi. Nah, makna kata yang sudah mengalami perubahan dari makna aslinya disebut juga makna konotasi. Jadi anak solih dan solihah harus bisa membedakan antara arti dari makna kata denotasi dan juga makna konotasi. Anak solih dan solihah, selanjutnya kita akan membedakan ciri-ciri kata bermakna denotasi dan ciri-ciri kata bermakna konotasi. Yang pertama, ciri-ciri kata bermakna denotasi. Yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Jadi maknanya jika berada dalam suatu kalimat, jadi maknanya tetap saja, tidak ada perubahan dan tidak ada pengembangan. Kemudian yang kedua, makna kata sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi jika anak solih dan solihah mencari makna kata pada suatu kata, kemudian membuka kamus, maka artinya akan sama dengan kamus. Kemudian yang ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada arti sesungguhnya. Nah, pada makna ini tidak berbelit-belit atau maknanya langsung saja, jadi tidak ada pengembangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri kata bermakna konotasi. Nah, pada ciri kata bermakna konotasi, yang pertama cirinya adalah makna tidak sebenarnya. Jadi maknanya tidak sesuai dengan makna aslinya. Yang kedua, mempunyai makna lain. Nah, sebetulnya ini hampir sama dengan bagian yang pertama, yaitu mempunyai makna yang tidak sebenarnya atau memiliki pengembangan pada artinya. Yang ketiga adalah makna tambahan berupa nilai rasa. Nah, pada makna ini akan berbeda dengan makna denotasi. Jika makna denotasi sesuai dengan kamus, maka pada makna konotasi poin plusnya adalah memiliki nilai rasa. Nah, untuk lebih lengkapnya, agar anak solih dan solihah bisa memahami antara perbedaan antara makna konotasi dan makna denotasi, anak solih dan solihah bisa melihat contoh berikut ini. Yuk simak contoh berikut ini. Kita akan melihat contoh makna kata konotasi dan denotasi. Nah, kita akan melihat contoh bagian yang pertama. Nah, kalimatnya berikut ini ya nak, bisa disimak di dalam LK. Paman datang dari luar kota membawa buah tangan. Nah, penjelasannya, buah tangan dalam makna konotasi memiliki pengertian oleh-oleh. Nah, buah tangan ini jika diartikan dalam makna denotasi berarti buah di dalam tangan. Tapi beda dengan makna konotasi atau makna tidak sebenarnya, yang dimana makna ini memiliki rasa atau memiliki kesan yang berbeda dari makna aslinya. Nah, jadi arti dari buah tangan pada makna konotasi memiliki arti adalah oleh-oleh. Kita lanjut ke makna denotasi pada kalimat berikut ini. Paman datang dari luar kota membawa buah di tangan. Penjelasannya, buah di tangan dalam makna denotasi memiliki pengertian membawa atau memegang buah menggunakan tangan. Nah, berbeda ya dengan bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini maknanya asli atau tidak dibuat-buat atau tidak dikembangkan atau tidak memiliki makna lain. Nah, berbeda dengan makna konotasi ya nak. Nah, makna konotasi ini berbeda dengan makna denotasi, yang dimana makna konotasi ini memiliki nilai rasa, kemudian berbeda maknanya dari makna aslinya. Tapi berbeda dengan denotasi atau makna yang sesungguhnya. Jika makna denotasi itu pasti akan sama dengan kalimat atau kata yang akan kita artikan maknanya. Nah, seperti ini ya, buah di tangan ya, artinya berarti buah itu letaknya di tangan. Berbeda dengan makna konotasi buah tangan yang berarti artinya adalah oleh-oleh. Nah, sampai di sini anak solih dan solihah sudah paham belum? Nah, jika belum paham, Bu Erni akan memberikan contoh yang berbeda. Simak lagi ya contoh berikut ini.
Nah, selanjutnya contoh makna kata konotasi. Nah, Bu Erni punya kalimat berikut ini. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Nah, pada makna konotasi, hati dingin ini artinya diselesaikan dengan sabar, kemudian tidak diselesaikan dengan marah-marah ataupun yang lainnya. Jadi hatinya dingin, nak, tidak penuh dengan emosi atau kemarahan. Nah, kalau misalnya kita artikan dengan makna denotasi, pasti maknanya akan berbeda. Nah, kita baca dulu ya kalimatnya. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Jika kita artikan dengan makna denotasi, maka hati dingin artinya ya hatinya dingin, hatinya seperti ada esnya. Nah, berbeda kan maknanya dengan konotasi. Jika konotasi tadi hati dingin artinya menyelesaikan masalah dengan tidak penuh dengan emosi. Nah, jika makna denotasinya hati dingin berarti hatinya dingin seperti ada esnya, atau hatinya seperti membeku. Nah, bisa jadi seperti itu artinya. Nah, beda ya nak antara makna konotasi dengan makna denotasi. Bu Erni ulang kembali ya. Jika makna konotasi maknanya tidak sebenarnya. Nah, jika makna denotasi adalah makna yang sesungguhnya sesuai dengan katanya. Sampai di sini anak solih dan solihah sudah mengerti atau sudah paham? Nah, jika anak solih dan solihah masih belum paham, anak solih dan solihah bisa bertanya kepada Bu Erni atau juga kepada wali kelas masing-masing. Kalimat berikut ini Bu Erni akan bacakan lagi. Nah, bunyinya seperti ini. Kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Nah, ini kalimat ini masuk ke konotasi atau denotasi ya. Coba bisa dilihat apa ya? Iya betul, masuk ke makna kata denotasi. Bagian yang mana ya? Bagian yang kambing hitam. Nah, kambing hitam ini masuk ke makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Berarti artinya apa ya kambing hitam? Iya betul, kambing yang berwarna hitam. Nah, beda lagi kalau misalnya kita artikan dalam makna konotasi, pasti akan berbeda ya. Nah, anak solih dan solihah, kita akan lanjut ke kalimat berikut ini. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, di sini kata gugur termasuk kata konotasi ataupun denotasi ya, nak? Coba jawab. Yuk, coba mana ya denotasi atau konotasi ya? Iya, betul. Ini masuk ke kata konotasi karena kata gugur bermakna meninggal dunia. Jadi, kata konotasi ini memiliki makna yang berbeda dari makna aslinya. Kalau misalnya gugur, pasti kita akan memikirkan sesuatu hal yang jatuh. Nah, jika di kalimat ini, kata gugur artinya adalah meninggal dunia. Kalau misalnya kita artikan dalam makna denotasi, pasti akan berbeda juga, nak. Berbeda dengan makna konotasinya. Nah, dari sini semoga anak solih dan solihah bisa memahami perbedaan antara makna konotasi dan makna denotasi. Nah, jika masih belum paham lagi, anak solih dan solihah bisa menanyakan kepada Bu Erni ataupun wali kelas masing-masing ya. Nah, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelumnya, Bu Erni ulang kembali. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, berbeda dengan makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau memiliki makna yang berbeda dari aslinya. Nah, Bu Erni tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan tugas pada hari ini.